kasih buat Bunda Rusana Lope-Lope. Selamat Hari Ibu. Thank you. Hadiahnya apa itu Mbak Niken? Pizza. Pizza karo apa Mahi? Rawon. Sama rawon. Oke, terima kasih Bunda Rusana. Pak Bupati, dada-dada untuk anak saya. Siapa namanya? Zidan. Semangat terus sekolahnya Zildan. Moga-moga lancar, cita-citanya semuanya teraih dengan baik. Terima kasih, Pak Bupati. Dadah Zildan. Ibunya juga dadah, bapaknya juga dadah semua. Terima kasih. Jazakallah khair. Dalam hidup ada pertemuan-pertemuan yang bukan hanya tentang dua nama, tetapi tentang nilai yang mereka bawa, tentang karakter, tentang prinsip, dan tentang harapan. Dan ketika nama Niken Salindri dan Aditya Halindra Fariski, Bupati Tuban, disebut dalam satu rangkaian cerita, banyak orang membayangkan sebuah kemungkinan yang indah. Bukan sebagai kepastian, tetapi sebagai harapan. Jika suatu hari Tuhan mempertemukan mereka dalam ikatan pernikahan, maka bukan hanya dua individu yang bersatu, tetapi dua dunia yang saling melengkapi. Dunia seni dan dunia pengabdian, dunia kelembutan dan dunia kepemimpinan, dunia hati dan dunia tanggung jawab. Niken Salindri dikenal sebagai sosok yang rendah hati, santun, dan penuh adab. Ia tumbuh sebagai pribadi yang menjaga sikap, menjaga tutur kata, dan selalu menempatkan kesopanan di atas segalanya. Dalam setiap langkahnya, ia membawa ketenangan. Dalam setiap senyumnya, ada ketulusan. Ia bukan hanya seorang figur publik, tetapi juga cerminan anak muda yang memahami nilai keluarga. Sementara Aditya Halindra Fariski dikenal sebagai pemimpin muda yang tegas, cerdas, dan penuh dedikasi. Sebagai Bupati Tuban, ia memikul tanggung jawab besar. Namun di balik itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang tenang, bijak, dan berpikir jauh ke depan. Ia tidak hanya membangun daerah, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Jika dua karakter ini dipersatukan dalam rumah tangga, banyak orang membayangkan sebuah keluarga yang bukan hanya harmonis, tetapi juga kuat secara nilai dan prinsip. Keluarga yang dibangun bukan untuk pamer, tetapi untuk tumbuh. Bukan untuk terlihat sempurna, tetapi untuk saling menyempurnakan. Keluarga yang sempurna bukan berarti tanpa masalah, tetapi keluarga yang sempurna adalah keluarga yang mampu saling mendukung ketika lelah, saling menguatkan ketika goyah, dan saling mendoakan ketika dunia terasa berat. Dan jika Niken dan Aditya suatu hari membangun keluarga, banyak yang percaya bahwa rumah mereka akan dipenuhi dengan ketenangan, bukan kegaduhan. Bayangkan sebuah rumah yang pagi harinya dimulai dengan doa, di mana seorang ayah berangkat menjalankan tugasnya dengan penuh amanah, dan seorang ibu menata rumah dengan cinta dan kesabaran, di mana percakapan tidak diwarnai amarah, tetapi musyawarah, di mana keputusan diambil dengan tenang, bukan dengan emosi. Jika Tuhan mengizinkan mereka memiliki anak, maka anak-anak itu akan tumbuh di tengah teladan yang kuat. Mereka akan melihat seorang ayah yang mengajarkan arti tanggung jawab dan seorang ibu yang mengajarkan arti kasih sayang. Dari situ, lahirlah generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak. Tidak hanya berani, tetapi juga beradab. Anak-anak seperti itulah yang disebut sebagai anugerah terbesar. Anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang tumbuh dengan doa orang tua, dengan contoh nyata, dan dengan cinta yang tidak pernah putus. Niken, dengan kelembutannya, akan menjadi tempat anak-anaknya pulang ketika lelah. Aditya, dengan ketegasannya, akan menjadi pelindung yang menenangkan. Dan di antara mereka, ada kerjasama, ada saling memahami, ada saling mengingatkan. Jika keluarga seperti ini benar-benar terwujud,
maka bukan hanya keluarga itu yang bahagia, tetapi juga lingkungan di sekitarnya ikut merasakan dampaknya. Karena keluarga yang baik selalu menebarkan kebaikan. Keluarga yang tenang selalu menenangkan sekitar. Keluarga yang berdoa selalu membawa berkah. Keluarga yang sempurna bukan tentang kemewahan, bukan tentang sorotan publik, dan bukan tentang pujian, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menghormati, tentang bagaimana orang tua menjadi teladan, bukan hanya pemberi perintah, tentang bagaimana anak-anak merasa aman untuk tumbuh dan bermimpi. Dan jika suatu hari Niken Salindri dan Aditya Halindra Fariski dipertemukan dalam ikatan suci, banyak yang berharap mereka menjadi keluarga seperti itu. Keluarga yang sederhana namun bermakna. Keluarga yang kuat namun penuh kelembutan. Keluarga yang tegas namun penuh cinta. Harapan ini bukan untuk mendahului takdir, karena takdir selalu lebih indah dari rencana manusia. Tetapi doa tidak pernah salah, dan doa tentang keluarga yang baik selalu pantas dipanjatkan. Karena pada akhirnya, pernikahan bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi tentang siapa yang paling siap belajar. Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar memaafkan, dan belajar mencintai tanpa syarat. Dan jika Niken dan Aditya kelak menjalani itu semua bersama, semoga rumah mereka menjadi tempat pulang yang paling menenangkan. Tempat doa-doa dikabulkan. Tempat luka-luka disembuhkan. Tempat cinta tumbuh tanpa takut. Karena keluarga yang sempurna bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi yang selalu bangkit bersama. Bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang selalu mau memperbaiki. Dan bukan yang selalu bahagia, tetapi yang selalu bersyukur. Itulah harapan, itulah doa. Dan semoga, jika saatnya tiba, semuanya terwujud dengan cara terbaik menurut Tuhan. Cinta Linda dan Indri, tak ada yang memisahkannya. Mereka kan bersama selamanya. Mereka kan bersama selamanya. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati. Cinta Linda dan Indri, tak ada yang memisahkannya. Mereka kan bersama selamanya. Mereka kan bersama selamanya. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati. Tuban Kediri meski jauh, namun dekat di hati.